berinteraksi dengan orang lain gitu, lebih jago gitu. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore PR People. Terima kasih sudah menginvite saya untuk kita sama-sama discussion untuk enlightenment about public relation insight ya, untuk academic atmosphere antar kita semua lah. Tentu saya dosen gitu ya. Selain dosen, saya juga di dunia bisnis, jadi terkait juga dengan marketing communication, dengan PR. Jadi saya bisnis di online sudah lama, dari tahun 2005, bisnis di mall ya, penjual tas lah istilahnya. Tapi memang saya fokus di akademik, profesi sebagai dosen, sebagai pendidik, khususnya dosen ilmu komunikasi. Komunikasi sudah coba saya terapkan di komunikasi bisnis, di komunikasi kesehatan. Saya ngajar di stikes misalnya, bidan-bidan gitu ya, perawat gitu ya. Kemudian definitely saya PNS di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang sekarang bersama Budian ya, Budian Agustin. Saya manggilnya Neng Dian, itu partner our discussion. Saya punya prinsip kita enlightenment kita tidak akan bermanfaat, pencerahan kita tidak akan manfaat. Bangsa ini perlu bukan hanya sebagai as individual, tapi kita perlu partnership, good relation. Kalau orang komunikasi banyak konflik, tidak punya banyak teman, itu bukan good communicator, gitu ya, bukan good communicator. Jadi salah satu positif benefit dari good communication dengan Budian, saya ada di forum ini. Thank you, terima kasih karena ini insight untuk kita semua. Itu aja, saya dosen dan ya olahraga sama-sama Mbak Dian, tapi bukan golf ya gitu. Oke, terima kasih. Oke Mbak, seru banget ya. Jadi banyak banget nih pengalaman Mbak Vita tuh yang bisa kita ikutin dan kita jadi motivasi untuk bisa sama kayak Mbak Vita nih. Terus aku pengen tahu lagi nih. Tadi kan udah pesan. Tadi kan udah Mbak Vita udah menjelaskan apa aja nih kesibukan Mbak Vita saat ini. Tadi Mbak Vita sempat menyinggung tentang saya itu seorang dosen. Terus aku mau tahu dulu dong gimana nih kesan pesan Mbak Vita nih selama menjadi dosen ilmu komunikasi gitu. Yes. Communication, ada istilah tokoh komunikasi itu disebut seorang tokoh yang terkenal, Immanuel Kant, mengatakan if you want to be great communicator, dia bilang you must to be adaptable people. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang punya kecerdasan adaptasi yang tinggi. Setelah kita adaptation, poin pertama, dia mengatakan adopt, lakukan, gitu ya, lakukan, praktekkan teori-teori komunikasi yang kita ketahui sesuai experience, and then the final, you must to be adapt. Maka seorang komunikator, gitu ya, seorang PR people, kalau jangan puas hanya pada ilmu S1, gitu ya, tapi yuk kita kuliah lagi S2 dan S3, karena memang finally kita sebagai seorang komunikator gitu ya, seorang PR people itu harus menjadi orang yang mahir pada PR profesional. Nah, itu saya ingat ketika saya ikut conference IPRA, International Public Relation, waktu itu di Australia ya, bareng dengan PR-nya. Saya pernah nonton di PR Navigation ini dengan Mbak Heni Metro TV. Waktu itu saya berangkat dengan Pak Caniago, terus PR-nya Mbak Audrey Metro TV juga berangkat ke sana, bahwa itulah semangat PR people. Nanti kita bahas the important and the role of the PR people in the world gitu ya, pada konteks communication. Ya. Oke, seru banget. Udah sampai ke Australia, Mbak. Betul tadi ya, Mbak, aku dengar. Oke, sekarang kita langsung aja ke konteks ke tema kita nih tentang 7 tradisi komunikasi Little John nih. Aku pengen tahu dulu nih buat biar people juga biar tahu, biar makin paham nih apa sih yang dimaksud dengan 7 tradisi komunikasi Little John. Boleh dong Mbak Vita dijelaskan? Terima kasih. Oke, baik.
Terima kasih Mbak Aisyah. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang Seven Tradition Communication Stephen Littlejohn, kita akan bicara pada the meaning of communication. Karena di sini ada juga yang mahasiswa komunikasi ya, hanya review saja. Bahwa the meaning of the communication dari tokoh-tokoh komunikasi Immanuel Kant, Aubrey Fisher gitu ya. Kemudian Harold de Laswell, mungkin Aisyah tahu ya tokoh-tokoh itu ya. Dennis McWile, E.M. Griffin, Catherine Miller mengatakan bahwa the principle of the communication adalah effective of communication. Komunikasi yang efektif. Apa sih komunikasi yang efektif? Adalah mutual understanding between communicator and communicant. Artinya bahwa ada kesepahaman kan? Ada kesepemahaman antara yang bicara dengan yang mendengarkan gitu kan? Yang mendengarkan. Begitu juga pada komunikasi. Jadi, how is the way to transferring of the message? Bagaimana message, bentuk message bukan hanya kita ngobrol seperti ini, PR people, press release, kemudian desain visual, itu juga message gitu ya. Nah, setelah itu tujuan pokok kita sebagai seorang orang komunikasi, seorang PR gitu lah, adalah bagaimana kita mengurangi persoalan-persoalan in the world, realitas di masyarakat, supaya konflik itu tidak ada atau berkurang, gitu ya. Ketidaksepahaman. Masing-masing kita sebagai konsultan menyatukan kepemahaman. Tapi bukan berarti harus sependapat, gitu ya. Artinya tidak berantem. And then, persoalan kan banyak, ya, Mbak Aisyah. Persoalan kan banyak. Komunikasi itu kan the activity of the communication if you following 10 component, komunikator, komunikan, efek, feedback, decoding, encoding gitu ya, mahasiswa S1 paham. Nah setelah itu kita bicara pada metodenya, salah satunya adalah public relation, ada jurnalistik, ada advertising gitu ya, advertising. Oh kita punya cara untuk menyampaikan komunikasi berperan, maka sampai kapanpun PR people itu akan layak jual gitu loh ya, akan layak jual. Komunikasi itu nggak akan hilang lah, multidisipliner science. And then kita bicara pada PR misalnya, ilmu PR. PR kan the point, meeting pointnya adalah how is the way to good relation with other people. That's point. Bagaimana caranya kita membuat menjalin hubungan baik dengan orang lain, individu kah, kalau komunikasinya, kemudian organisasinya, medianya, overall tataran komunikasi. Nah, setelah itu muncul banyak tokoh, gitu ya. Teori komunikasi yang ada di Stephen Littlejohn aja ada 329 teori. Belum di Catherine Miller, belum di buku-buku Robert de Kruijt. Buku-buku komunikasi itu banyak teorinya, ensiklopedianya misalnya. Setelah itu, dengan banyaknya teori ada plus minusnya, ada positif dan negatif. Positifnya, gitu ya, Michael Polanyi bilang, what is the function from the theory of communication? Dibilang, apa sih sesungguhnya teori komunikasi? Percuma dosen itu hanya bicara pada tataran teoritis. Oh tidak, gitu ya. Maka menurut Michael Polanyi, teori yang baik adalah teori yang bukan hanya pada tataran basic science, tapi apply science. Bagaimana teori tersebut diterapkan secara praktis pada kehidupan masyarakat real. Kita harus melis persoalan PR apa, gitu ya. Lalu, positifnya banyak tawaran teori untuk menyembuhkan masalah-masalah penyakit. Patologinya, gitu ya. Kita menemukan patologi tentang PR di masyarakat banyak, sehingga kalau teorinya banyak, kita banyak dong obatnya, gitu ya. Itu positifnya. And then negatifnya, kata Littlejohn, wah ini terlalu banyak orang sehingga bingung di mana batasan penggunaan teori komunikasi. Dan jangan ada teori otoritatif atau good teori, maka diperlukanlah limitation. Kita harus menganalisis mana kelebihan, mana kekurangan, kemudian melakukan compare yang disebut dengan dekonstruksi teori atau konstruksi teori, mengambil mana yang bagus, membuang yang jelek, gunakan, maka digunakanlah, muncullah yang disebut dengan
7 tradisi teori komunikasi atau bahasa Stephen Littlejohn dengan the conceptual of communication in the theory. 7, jadi dibatasi. Bukan dibatasi sebetulnya lebih tepatnya. Diarahkan gitu ya. Nanti mudah-mudahan muncul ilmuwan komunikasi baru, ada 8, ada 9, ada 10 gitu ya. Jadi sesungguhnya bahwa Robert de Kruijt dengan Stephen Littlejohn itu hanya membantu kita menawarkan gitu ya. Ini loh kemungkinan teori-teori gitu ya, paham-paham yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah komunikasi. Seperti itu. Saya kira Kenapa Bu? Kenapa Mbak? ya, jadi seven the domain of conceptual communication itu belum berisi teori gitu ya. Tapi ada istilah yang beragam penggunaan tokohnya. Aubrey Fisher misalnya dia menggunakan istilah misalnya mazhab. Kemudian ada misalnya Harold de Laswell dia menggunakan genre. Jadi similar word-nya gitu, sinonimnya dengan tradisi ini. Jadi kawan-kawan PR people nanti ketika menemukan diskusi buku misalnya, sinonim dari tradisi itu, kalau tradisi dimunculkan oleh Stephen Littlejohn, jelas ya, tahun 1990-an. Tapi sebelumnya ada Aubrey Fisher dengan misalnya perspektif. Kemudian ada juga paradigma, ada juga genre, dan terakhir itu yang sekarang kita menjadi mazhabnya orang komunikasi itu tradisi, gitu ya, tradisi. Nah, tetapi meaningnya sama antara mazhab, perspektif, paradigma itu sama dengan dalam komunikasi disebut dengan love of the world, bagaimana kita mencintai dunia dengan keyakinan dalam diri seorang komunikator melihat masalahnya dari yang mana dulu nih, gitu ya. Komunikasi dilihat dari perspektif mana dulu nih, dari keyakinan kita mana dulu. Ya, diantaranya ada 7 kan, ada 7. Kawan-kawan pastilah hafal, saya hanya mereview saja, diskusi gitu. Jadi kalau mahasiswa S1 udah hafal lah. Jadi pertama itu kan retorika. Kedua itu fenomenologi, gitu kan. Yang ketiga sosiopsikologi. Keempat sosiokultural. Kelima cybernetik. Keenam kritis. Yang ketujuh apa? Yang belum. Sosiokultural udah belum? Sosiokultural, ya, sosiokultural. Jadi retoris, semiotika, fenomenologi, cybernetik, sosiopsikologi, sosiokultural, and kritis. Nah, pemilahan itu belum teori, nanti kaya banget teorinya. Kalau misalnya bicara tentang retoris, teorinya apa? Nanti tataran komunikasinya mau tataran apa gitu ya. Begitu juga yang 7, yang 6 yang lainnya. Seperti itu Mbak Isa. Itu introduce. Yeah. Oke, Mbak Vita. Oke, jelas banget nih. Jadi udah terperinci dari pengertiannya seperti apa, asal mulanya seperti apa, sampai macam-macamnya juga Mbak Vita udah jelaskan. Terus aku pengen nanya nih, ada tradisi sosiopsikologi atau komunikasi antar pribadi, itu tuh mempelajari tentang bagaimana kita cara berkomunikasi antar individu, tapi kita menghasilkan persepsi yang berbeda. Nah, kalau menurut Mbak Vita, ada nggak sih contoh nih dari tradisi sosiopsikologi ini? Baik. Jadi kan, baik. Jadi gini, awal dari the 7 domain of conceptual in communication, gitu ya. Awalnya itu kan dari adanya problem roots of incoherence. Muncul awalnya adalah koherensi di tokoh-tokoh komunikasi. Pada berantem lah kalau bahasa kitanya, pada berantem gitu ya. Pasti ilmuwan pada merasa pintar semua kan, merasa benar semua kan.
subjektivisnya. And then setelah itu muncullah tawaran gitu ya, ada yang disebut